Hai hai hai, kembali lagi dengan pembelajaran fisika. Kita masuk ke materi yang baru di fluida statik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di fluida statik ini ya nak? Yang pertama, kita akan belajar hukum-hukum pada fluida statik. Yang pertama, kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatik, kemudian hukum Pascal, dan yang kemudian terakhir adalah hukum Archimedes. Nah, apa saja pembahasannya? Yuk, disimak. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mengapa penting kita pelajari fluida statik ini, nak? Ya, pastinya semua pembelajaran fisika itu berkaitan dengan fenomena alam maupun kejadian di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, di fluida statik ini, yang menjadi pertanyaan kita nantinya adalah yang pertama, mengapa kapal selam yang terbuat dari besi dapat dibuat mengapung di atas permukaan air? Yang kedua, mengapa manusia tidak dapat menyelam lebih dari kedalaman 120 meter? Dan yang ketiga, mengapa bendungan itu pada bagian bawahnya dibuat miring? Nah, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seputar fluida statik ini. Maka untuk menjawab itu semua, kita akan bahas lebih lanjut. Penasaran kan? Nah, berbicara mengenai fluida, apa sih fluida itu? Jadi, di dalam fisika, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Kita tahu ada 3 jenis zat ya kan? Yang pertama, ada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas sifat-sifat fluida secara umum. Namun, contoh-contoh yang akan kita gunakan nantinya akan menyangkut zat cair. Dengan pertimbangan bahwa zat cair itu lebih mudah diilustrasikan dan dipahami daripada gas. Selain itu, contoh fluida yang paling banyak yang akan kita jumpai sehari-hari adalah air. Tidak seperti zat lainnya, air merupakan benda yang memiliki karakter khusus karena dapat berada di ketiga wujud zat. Dalam wujud padat, air berupa es. Dalam wujud cair, air adalah air. Dan dalam wujud gas, air adalah uap air. Kemudian, di fisika anak-anak, fluida itu dibagi menjadi 2, yaitu nanti ada fluida statik dan fluida dinamik. Fluida statik adalah fluida yang diam atau dalam keadaan diam. Sedangkan fluida dinamik adalah fluida yang sedang bergerak atau mengalir. Nah, untuk yang materi ini kita akan bahas yang fluida statik dulu. Kemudian materi selanjutnya kita akan bahas fluida dinamik. Jadi, fluida statik itu apa sih? Fluida statik adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Atau, jika dalam keadaan bergerak, tidak ada perbedaan kecepatan antar partikelnya. Coba kita lihat dalam PowerPoint kita. Ada terdapat gambar di mana di dalam sebuah wadah, baik itu kubus maupun yang tabung, ada fluida di dalamnya. Nah, fluida tersebut tidak bergerak atau diam. Maka dari itu merupakan contoh fluida statis. Dalam fluida statik, kita akan mempelajari hukum-hukum dasar yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan belajar besaran yang paling penting dalam fluida statik. Apakah itu? Yaitu adalah tekanan. Di SMP, kalian telah belajar mengenai tekanan pada zat padat, yang dimana merupakan gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Atau kalau kita tuliskan secara sistematis, P sama dengan F per A, dengan satuannya adalah Pascal. Di mana 1 Pascal itu adalah 1 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk konversi satuan lainnya yaitu adalah 1 atmosfer dan 1 bar. Dapat kita lihat pada slide kita bahwa 1 atm itu sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan 1 bar itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Aplikasi tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita jumpai. Untuk yang lebih sederhananya, yaitu ketika kita memotong sebuah benda dengan menggunakan pisau. Misalnya daging. Nah, kita hanya perlu sedikit gaya.
Hal ini disebabkan oleh luas permukaan ujung pisau sangatlah kecil, sehingga dengan gaya kecil pun akan dihasilkan tekanan yang besar untuk dapat memotong daging, sesuai dengan persamaan tekanan tadi, di mana P sama dengan F per A, di mana A-nya itu berbanding terbalik terhadap P. Maka, jika luas permukaannya kecil, otomatis tekanannya akan besar. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai tekanan pada zat padat. Sekarang kita akan membahas tekanan pada fluida. Bagaimana sih tekanan yang dihasilkan oleh fluida? Nah, ternyata tekanan yang dihasilkan oleh fluida sedikit berbeda dengan tekanan pada zat padat. Tekanan pada fluida disebut juga dengan tekanan hidrostatik. Pada zat padat, tekanan yang dihasilkan itu hanya ke arah bawah. Dan jika zat padat tidak diberikan gaya luar lain, maka pada zat padat hanya bekerja gaya gravitasi. Sedangkan pada fluida, di dalam zat cair, gaya yang bekerja pada suatu bidang adalah gaya tekan yang bekerja tegak lurus pada bidang tersebut. Nah, tekanan hidrostatik ini memiliki dua sifat. Yang pertama, tekanan di setiap titik adalah sama, yaitu nantinya ia akan menyebar ke segala arah. Dan yang kedua, semakin dalam ke bawah fluida, maka semakin besar pula tekanannya. Nah, untuk sifatnya yang pertama, dapat kita contohkan jika kita mengisi sebuah balon dengan air atau dengan zat cair, maka jika kita tekan balon tersebut, maka otomatis si fluida itu akan menekan ke segala arah. Nah, untuk sifat yang kedua, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk sifat yang kedua, inilah yang merupakan penerapan tekanan hidrostatik yang akan menjawab pertanyaan kita sebelumnya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di PowerPoint kita, nak. Ada si anak yang menyelam dengan ketinggian yang pertama atau H1. Kemudian si anak semakin turun ke bawah atau semakin dalam menyelam dengan ketinggian H2. Dan yang terakhir, si anak akan menyelam semakin dalam dengan ketinggian H3. Ayo coba dilihat ekspresi anaknya, nak. Pada ketinggian H1 dia akan baik-baik saja. Pada ketinggian H2 dia mulai sudah merasa tertekan. Dan yang ketiga, dia sudah mulai kesulitan untuk bernapas. Nah, mengapa seperti itu? Nah, ternyata ketika kamu berenang, jika semakin ke dasarnya, maka kamu akan semakin kesulitan bernapas. Hal itu disebabkan karena tekanan hidrostatik oleh air, yang mana semakin ke dalam, dia akan semakin besar. Itulah tadi sifat tekanan hidrostatik yang kedua. Hal itu pula yang menyebabkan manusia tidak dapat menyelam lebih dari kedalaman 120 meter. Karena nantinya tekanan hidrostatik si air akan menghancurkannya. Nah, terjawablah sudah pertanyaan kita sebelumnya untuk yang pertama. Selain itu, apalagi ya? Tadi kita sudah bahas mengenai konsep tekanan hidrostatik. Nah, sekarang kita masuk ke rumusannya ya. Apa sih rumusannya untuk tekanan hidrostatik? Nah, ternyata tekanan hidrostatik ini nantinya akan diturunkan dari rumus tekanan biasa, nak. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian untuk penurunannya. Sehingga didapatkanlah rumusannya itu di mana P hidrostatik atau pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana pH adalah tekanan hidrostatik dengan satuan Pascal, Rho-nya itu adalah massa jenis fluida, di mana satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, biasanya nanti di soal kebanyakan itu atau sering yang keluar itu adalah massa jenis air yang dimana besarnya itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Dan satu lagi adalah massa jenis minyak yang nilainya itu adalah 800 kg per meter pangkat 3. G adalah percepatan gravitasi, di mana satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman tekanan hidrostatik, di mana satuannya adalah meter. Kemudian di fluida statik ini juga kita akan belajar tekanan-tekanan yang lainnya. Pada
fluida atau zat cair. Nah, yang kedua ada tekanan Gauge namanya. Nah, tekanan Gauge ini adalah selisih antara tekanan yang diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Yang nilai tekanan yang diukur itu oleh alat pengukur adalah tekanan Gauge sendiri, di mana besarnya itu adalah P sama dengan P Gauge ditambah P atmosfer. Adapun P di sini, Nak, adalah tekanan mutlaknya. Jadi misalnya nanti ada sebuah ban yang mengandung udara dengan tekanan Gauge 2 atm atau diukur oleh alat ukur. Memiliki tekanan mutlak kira-kira 3 atm. Nah, berapakah tekanan atmosfernya? Maka tekanan atmosfernya itu adalah P dikurang P Gauge. Jadi P-nya tadi adalah 3 atm. Dikurang 2 atm, maka dapatlah P atmosfernya itu 1 atm. Selanjutnya, ada yang kita kenal dengan tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Kita tahu bahwa pada lapisan atas zat cair bekerja tekanan atmosfer. Yang kita simbolkan di sini adalah P0. Sedangkan tekanan hidrostatik zat cair pada kedalaman H adalah ρGH. Maka tekanan mutlak di sini adalah tekanan di suatu titik dalam suatu fluida yang sebenarnya atau tekanan pada suatu kedalaman tertentu. Yang nantinya dapat kita cari dari rumus P sama dengan P0 atau P atmosfer ditambah ρGH. P0-nya tadi adalah tekanan atmosfer pada permukaan zat cair. Nah, jika nanti di soal dia di permukaan laut, maka tekanan atmosfernya bernilai kira-kira 1 atm atau sama dengan 76 cm hektogram atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. ρGH tadi adalah tekanan hidrostatik zat cair pada kedalaman H. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum pokok hidrostatika, di mana bunyinya itu yaitu semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Nah, nanti Nak, jika misalnya di dalam sebuah bejana atau pipa U, kita masukkan fluida yang berbeda, misal adalah minyak dan air, otomatis nanti si minyak dan air ini memiliki massa jenis yang berbeda pula kan? Nah, kemudian pada bidang batas yang melalui titik A, kita buat titik A-nya itu ada di kaki kiri dan titik B-nya di kaki kanan, maka otomatis tekanan mutlaknya itu baik di titik A maupun di titik B akan sama. Jadi jika kita turunkan, tekanan mutlak tadi adalah P atmosfernya ditambah dengan ρGH. Nah, di A itu adalah si minyak, maka dia ρ minyak G H minyak. Sama dengan tekanan atmosfer di titik B ditambah, nah karena tadi di titik B adalah air, maka ρ air G H air. Nah, tadi bejana kita adalah pipa U, maka otomatis pipa U dengan luas penampang yang sama pastinya, maka otomatis tekanan atmosfer di titik A dan titik B akan sama. Maka tinggallah dia ρ minyak G dikali H minyak sama dengan ρ air G dikali H air. Nah, kemudian kita akan membahas alat ukur tekanan gas. Di SMP kalian sudah pernah belajar alat ukur tekanan Gauge ban. Nah, sekarang kita akan membahas ada 2 alat ukur tekanan gas yang lainnya. Yang pertama, dia untuk manometer. Di mana nanti berlakulah di sini hukum pokok hidrostatika tadi. Di mana PA sama dengan PB, P-nya adalah P tekanan gasnya, sama dengan P atmosfernya ditambah ρGH. Sedangkan untuk barometer, di mana tekanan mutlak A sama dengan tekanan mutlak B, di mana di A adalah P gasnya, sama dengan di B-nya adalah ρGH-nya. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Pascal. Apa sih bunyinya hukum Pascal? Ya, nah, namanya sudah hukum Pascal. Nah, berarti nanti yang menemukan ini adalah Pak Blaise Pascal. Nah, dia meneliti bahwa pada kantong plastik yang nantinya berisi air dan memiliki banyak lubang,
Ketika kita peras ujung kantong plastik tersebut, maka air memancar dari setiap lubang dengan sama kuatnya. Jadi dari percobaan ini, Pak Blaise Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Inilah yang disebut dengan hukum Pascal. Nah, penerapan sederhana dari hukum Pascal ini adalah dongkrak hidrolik. Coba kita lihat gambarnya. Ya, dongkrak hidrolik ini biasanya dipakai untuk apa, Bu? Biasanya ini dipakai di tempat-tempat pencucian mobil atau door smear, ya. Nah, dongkrak hidrolik itu nanti terdiri atas bejana dengan 2 kaki. Kaki yang pertama dengan luas penampang A1 yang lebih kecil, dan kaki yang kedua dengan luas penampang A2 di mana dia lebih besar. Disinilah dia mobilnya itu diletakkan. Kemudian si bejana ini nantinya kita isi dengan cairan, misalnya kita buat oli. Nah, gaya tekan yang diberikan pada luas penampang yang pertama F1 otomatis nanti sesuai dengan hukum Pascal, maka nanti otomatis si gaya yang pertama ini akan meneruskan ke luas penampang A2. Maka nanti gaya yang diberikan si A2 ini akan ke atas. Inilah yang menyebabkan si mobil tersebut terangkat. Maka secara sistematis, hukum Pascal ini ditulis dengan persamaan, di mana nanti tekanan di luas penampang yang pertama akan sama dengan tekanan di luas penampang yang kedua. Di mana tekanan kita tahu pada zat padat yaitu tadi adalah F per A ya nak. Maka di sini P1 sama dengan F1 per A1 dan P2 sama dengan F2 per A2. Sehingga dari kedua persamaan tersebut kita samakanlah ruas kiri dan kanan. Sehingga dapatlah dia P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, si dongkrak hidrolik ini nak, nantinya penghisapnya itu berbentuk silinder dengan diameter atau garis tengah yang diketahui. Maka nanti dapat kita gantikan bahwa luas permukaannya itu menjadi D, diameter kuadrat. Maka nanti di sini menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum Archimedes. Nah, coba kita lihat nak gambarnya nak. Gambar apakah ini? Iya, ini gambar kapal selam ya yang biasa dipakai oleh marinir kita ya, angkatan laut kita. Nah, ini tadi di awal ada pertanyaan ibu yang menyangkut dengan kapal selam. Yang menjadi pertanyaan kita ada 3 di sini. Mengapa kapal selam yang terbuat dari besi dapat dibuat mengapung di atas permukaan air? Ayo, bertanya-tanya nggak kita? Dia besi, dia berat loh. Kenapa dia tidak tenggelam gitu kan? Kenapa bisa dia buat di mengapung di atas permukaan air? Kemudian kenapa juga kapal selam itu dapat menyelam jauh ke dalam laut? Nah, bagaimana caranya kapal selam dapat diatur mengapung dan menyelam ke dalam laut? Ayo, pernah nggak terpikirkan kalian nak? Penasaran nggak kalian kenapa bisa seperti itu? Nah, otomatis nanti pertanyaan-pertanyaan kita ini akan ada sangkut pautnya dengan fluida stati ini. Dan lebih khususnya dia akan ada hubungannya dengan hukum Archimedes. Apa itu isi dari hukum Archimedes? Sebelum kita bahas lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi, kita harus tahu dulu gaya yang bekerja pada benda di udara bebas dan gaya yang bekerja pada benda di dalam zat cair. Nah, kalau gaya yang bekerja pada benda saat di udara itu hanyalah gaya berat ya kan nak? Dimana besarnya itu adalah W sama dengan M dikali G. Namun ketika kita masukkan ke dalam suatu zat cair atau ke dalam suatu fluida, maka gaya yang bekerja pada saat berada dalam zat cair itu adalah gaya berat benda dan gaya ke atas oleh zat cair. Itulah yang disebut dengan gaya apung. Nah, di SMP kalian sudah belajar gaya apung kan? Ayo coba diingat. Di SMP kalian sudah belajar itu loh. Nah, itu dimana ketika suatu benda yang dicelupkan dalam zat cair itu akan mendapat gaya ke atas kan? Sehingga benda akan kehilangan sebagian beratnya. Itulah yang disebut gaya apung. Atau
dapat kita rumuskan menjadi gaya apung atau gaya ke atas itu adalah berat benda di udara dikurang berat benda dalam zat cair. Untuk memahami gaya apung, mari kita lihat bagaimana Pak Archimedes mula-mula menemukan hukumnya. Pertama-tama kita harus mengetahui arti dari berat zat cair yang dipindahkan. Ketika sebuah benda misalnya berbentuk balok, kita masukkan ke dalam gelas yang berpancur, kemudian permukaan zat cair naik dan zat cair memancar ke gelas ukur. Nah, berat zat cair yang terdapat dalam gelas ukur inilah yang dimaksud dengan berat zat cair yang dipindahkan. Dari sinilah Pak Archimedes itu mengaitkan antara gaya apung yang dirasakannya dengan berat zat cair yang dipindahkannya, sehingga menemukan hukum Archimedes, di mana bunyinya itu adalah gaya apung yang bekerja pada sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dimana kalau kita tuliskan secara sistematis itu adalah gaya apungnya sama dengan massa fluida dikali gravitasi. Kita turunkan lagi di mana gaya apung itu sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Yang perlu kita perhatikan di sini, coba lihat ada catatan ibu di situ ya. Yang pertama, kita tahu kalau hukum Archimedes itu akan berlaku untuk semua fluida, baik nanti dia zat cair maupun gas. Dan yang kedua, VBF itu adalah volume benda yang tercelup dalam fluida. Jika nanti benda tercelup seluruhnya, nak, maka VBF itu adalah volume bendanya. Namun, jika benda hanya tercelup sebagian, maka VBF itu adalah volume benda yang tercelup dalam fluida saja. Nah, tentu saja untuk yang kasus seperti ini, volume bendanya itu akan lebih besar dari volume benda yang tercelup. Kemudian, dalam hukum Archimedes ini, kita akan menemukan ada 3 keadaan benda di dalam sebuah fluida. Ada nanti mengapung, tenggelam, dan melayang. Coba kita perhatikan, nak, gambar yang ibu buat ini. Untuk benda yang pertama, gambar yang pertama, kita bisa lihat bahwa kan setiap benda tadi ada memiliki gaya apung dan gaya berat ya, nak, yang mana arahnya itu berlawanan, ya. Maka untuk kondisi yang pertama, di mana dia mengapung, otomatis nanti dia gaya beratnya itu akan sama dengan gaya apungnya. Dan massa jenis si fluida, misal di sini air ya, massa jenis si air ini akan lebih besar dari massa jenis bendanya. Itulah yang menyebabkan mengapa dia bisa terapung. Untuk keadaan yang kedua, coba kita lihat gambar yang kedua. Dia tenggelam ya. Nah, otomatis di sini nanti gaya berat bendanya itu akan lebih besar dari gaya apungnya. Makanya dia tenggelam. Nah, otomatis juga massa jenis bendanya itu akan lebih besar dari massa jenis fluidanya atau massa jenis si air tadi. Untuk keadaan yang ketiga, yaitu melayang, di mana dia posisinya itu berada di tengah-tengah fluida, maka nanti rho bendanya itu akan sama dengan rho fluida. Dan gaya beratnya itu akan sama dengan gaya apungnya juga, sama seperti pada keadaan mengapung. Jadi inilah syarat yang menjadi penentu untuk keadaan mengapung, tenggelam, dan melayang ya, nak. Jadi tidak perlu bingung lagi. Kalau nanti kalian ingin menentukan bahwa dia bendanya itu terapung, tenggelam maupun melayang, lihat saja massa jenis fluida dan bendanya. Ya. Maka dari itu lihat massa jenis fluidanya itu apa, apakah dia air, minyak, atau dan yang lain-lainnya. Kemudian hitunglah massa jenis bendanya. Manakah yang memenuhi persyaratan dari mengapung, tenggelam, dan melayang itu? Itulah kondisinya nantinya. Nah, sering nanti kita temui masalah-masalah kuantitatif pada peristiwa mengapung. Pada peristiwa mengapung tadi ibu katakan bahwa volume benda yang tercelup dalam zat cair lebih kecil daripada volume benda seluruhnya, atau VBF lebih kecil dari V bendanya. Maka dari persamaan yang tadi ibu buat bahwa pada keadaan mengapung, gaya beratnya itu akan sama dengan gaya apungnya kan, nak?
maka gaya berat itu adalah milik si bendanya, maka rho benda dikali V benda dikali G akan sama dengan rho fluida dikali V BF dikali G, sehingga nanti dapatlah massa jenis benda yang mengapungnya itu atau dapat kita rumuskan rho bendanya sama dengan rho fluidanya dikali V benda yang tercelup per V bendanya. Nah, bagaimana nanti Bu jika benda yang mengapung itu dalam dua jenis fluida atau lebih? Ya, mana tahu nanti kalian temukan di soal itu bahwa fluida yang pertama dengan massa jenis yang pertama, kemudian fluida yang kedua dengan massa jenis yang kedua, kemudian ada fluida ketiga dengan massa jenis yang ketiga. Bagaimana untuk mencari massa jenis bendanya jika dia terdapat dalam dua jenis fluida atau lebih? Maka dapat kita cari dengan rumusan yang ini, Nak. Rho bendanya di mana sigma dari rho fluidanya dikali dengan volume benda yang tercelupnya dibagi dengan volume bendanya. Nah, namanya yang udah dikatakan sigma berarti penjumlahannya, Nak. Maka nanti rho bendanya itu sama dengan rho fluida yang pertama dikali dengan volume benda yang tercelup di fluida yang pertama ditambah dengan rho fluida yang kedua dikali dengan volume benda yang tercelup pada fluida yang kedua ditambah dengan rho fluida yang ketiga dikali dengan volume benda yang tercelup pada fluida yang ketiga sampai berapa banyak nanti fluidanya, Nak, dibagi dengan volume bendanya. Itulah dia untuk mencari rho bendanya. Nah, untuk yang terakhir dari konsep kita ini adalah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan Ibu jelaskan sehingga menjawab pertanyaan kita di awal tadi dan menjawab pertanyaan kita seputar kapal selam tadi. Nah, kita tahu ya, Nak, bahwa kapal selam itu merupakan teknologi yang sangat mengagumkan ya. Sebuah kapal selam itu bisa mengapung dan juga bisa menyelam. Hal tersebut, dia mengapa bisa mengapung? Karena inilah yang memenuhi hukum Archimedes tadi, di mana berat air yang dipindahkan itu akan sama dengan berat kapalnya. Nah, pemindahan air ini menciptakan sebuah gaya ke atas yang kita kenal dengan gaya apung tadi, dan bereaksi berlawanan dengan arah gaya gravitasi yang mendorong kapal turun. Nah, pada kapal selam sendiri, Nak, ia bisa mengontrol pengaruh dari gaya apungnya, yang mana nanti itulah yang membuat kapal itu bisa menyelam atau mengapung. Untuk mengontrol gaya apungnya itu, sebuah kapal selam itu mempunyai tangki pemberat, atau dalam bahasa Inggrisnya itu ballast tank, yang sebagai alternatifnya itu diisikan nanti dengan air atau udara. Ketika kapal selam nanti berada di permukaan, tangki pemberat itu akan terisi udara dan massa jenis kapal selam itu lebih kecil dari massa jenis air di sekitarnya. Kemudian ketika kapal selam menyelam, tangki pemberatnya dibanjiri dengan air dan udara, sehingga didoronglah kapal selam sampai massa jenisnya itu lebih besar dari air sekitarnya, dan kapal selam mulai menyelam. Udara yang terkompresi disimpan di kapal selam dalam tabung udara untuk mensupport kehidupan dan untuk penggunaan dengan tangki pemberat. Nah, sebagai tambahannya, kapal selam ini mempunyai perangkat pergerakan yang disebut dengan sayap pendek atau hidroplane. Untuk menjaga kedalaman kapal selam pada sembarang kedalaman, kapal selam membuat keseimbangan antara udara dan air dalam tangki pemberat, sehingga massa jenis sama dengan air sekitar. Inilah keadaan tangki pemberat netral. Nah, ketika kapal selam mencapai kedalaman yang cocok, maka si hidroplane tadi didatarkan sehingga kapal selam bergerak mendatar di dalam air. Nah, ketika kapal selam mengapung, maka udara bertekanan mengalir dari tabung udara ke dalam tangki pemberat dan udara didorong keluar dari kapal selam sampai massa jenis lebih kecil dari air di sekitarnya.
Nah, itulah dia konsep dari si kapal selam ini yang menggunakan penerapan hukum si Archimedes. Penerapan hukum Archimedes ini tidak hanya di kapal selam saja, nak. Masih banyak lagi penerapannya yang lain. Apa saja? Yuk kita cari nanti. Nah, kita sudah bahas banyak sekali materi fisika hari ini, dimana yang berkaitan dengan fluida statik. Yang pertama tadi kita sudah bahas tekanan hidrostatik, kemudian hukum Pascal, kemudian hukum Archimedes. Nah, sampai sinilah materi kita hari ini untuk fluida statik bagian yang pertama. Terima kasih Ibu ucapkan untuk waktunya dan perhatiannya. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat bagi kita.